Selamat pagi anak-anak Bapak. Selamat pagi, Pak Kawan. Bagaimana pagi, kabarnya? Pak. Luar biasa sehat? Baik, sehat, Pak. Baik, Alhamdulillah. Pak. Sehat. Nah, sebelum kita memasuki materi, Udah selama alangkah malam. baiknya kita Selama malam ya. berdoa. Doa aman. Yang membawa doa ketua kelas kita, Nak Suparno. Bawa doa Ya. kita. Nak. Ya, yuk. Teman-teman semuanya, mari kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik. Anak-anak Bapak yang sangat luar biasa ini, mari kita memasuki materi pembelajaran kita tentang unsur seni rupa 2 dimensi. Di sini kita memasuki unsur dan prinsip dalam berkarya seni rupa 2 dimensi. Nah, di sini pencapaian untuk peserta didik bahwa kalian nanti bisa menjelaskan unsur, prinsip, dan bahan dalam berkarya seni rupa. Kemudian mengidentifikasi teknik dalam berkarya seni rupa, dan yang terakhir bisa mempresentasikan hasil pengamatan terhadap unsur-unsur dalam sebuah karya seni rupa 2 dimensi. Untuk itu, sebelum kita memasuki materi kita, Bapak mau buat pertanyaan, 3 pertanyaan saja buat anak-anak Bapak. Di sini ada 3 pertanyaan. Yang pertama, seni rupa 2 dimensi menurut kalian apa? Ada yang bisa menjawab? Saya, Pak. Ya, anak Bapak, Pipi. Ya, Pak. Karya seni yang bisa dilihat, Pak. Ada lagi yang bisa menambahi? Saya, Pak. Ya, Vivi salah, Pak. Yang benar itu karya seni yang hanya memiliki 2 dimensi saja, Pak. Panjang kali lebar dan hanya bisa dilihat di satu sisi saja, Pak. oke. Setuju, Satu Pak. lagi. Siapa satu lagi yang bisa? Semuanya makan pisang. Dia. Nak Parno. Iya. Saya satu pendapat sama teman saya, Pak Saiful, Pak. Wah, luar biasa. Ya, Ibu Pipi ada apa? Tambahan, Pak. Ada Apa tambahannya? kayaknya bisa di senturnya, Pak. Bisa di Oh, iya, Nak Pipi. Ya. Kemudian, kira-kira contoh karya seni 2 dimensi yang ada di sekeliling kamu itu apa aja? Ah, ya. Lukisan, Pak. Nah, lukisan, Pak. lukisan ada di belakang. Nah, Erina lukisan. Oh, ada ya. Ada. Wow, biasa. Sana. Apalagi selain lukisan? Tembok, Pak. Ada yang bisa Karya jawab? lukis tembok, mural. Mural, ya. Mural. Oh. Nah, saya pun juga bisa menggambar mural dong ya berarti ya. Pernah, Pak, bikin Luar mural biasa. juga saya. Wow. Itu kan Apa foto juga termasuk 2 dimensi, Pak? cantik dan Diam. Foto. Ya. Oh, termasuk. Nah, Ya. Saiful. Ya, Karena foto adalah seni fotografi namanya. Sana. Ada lagi? Tadi sudah menjawab Pak, kalau lukisan. itu ada, Pak. Vandalisme, Pak, saya lihat di buku itu ya, Pak. Vandalisme itu. Vandalisme, aliran. Iya. Aliran. Coret-coret tembok itu. Ya, itu namanya aliran. Kita belum sampai di aliran. Yang namanya vandalisme itu aliran seni lukis yang mencoret dinding. Dia menyukai kebebasan. Kalau Ya. graffiti, Pak. Graffiti, ya, sama seperti graffiti, vandalisme temanya graffiti, sama juga itu. Ya, Pak, ya. Aliran. Pak Guru, kalau tidak salah, Ya, vandalisme itu suatu graffiti ya, seni graffiti ya, tapi kurang bagus, Pak, gitu ya. Lebih ke Iya. pencemaran lingkungan, Pak. vandalisme itu Iya. ibaratnya karya-karya yang tidak apa ya dibilang,
yang tidak etis untuk dilihat karena Ya, gambarnya terlampau apa merusak lingkungan, ekstrim. Pak. Ya, Ya, merusak lingkungan benar. ya, polusi lingkungan. Yang terakhir, fungsi karya dua dimensi, ada yang bisa menjawab fungsinya? Saya, Pak. Ya, nah Erina apa itu? Bisa juga untuk komunikasi desain visual, Pak. Oh, mantap, 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 mantap. Macam Ya, desain Pak. poster ya, Nak? Iya, Pak. Oh, desain poster. Jadi kalau Bapak tanya, desain apa yang mempunyai nilai, karya dua dimensi apa yang mempunyai nilai fungsi yang ada di sekitar kamu? Fungsi, Pak. Yang mempunyai nilai fungsi, bukan nilai apa ya? Ya, Hiasan, itu Pak, fungsinya seperti yang disebut dua Rina dimensi. tadi, Pak. Poster, Pak. Poster, Mm, poster apa? Poster lingkungan hidup, Pak. Dua dimensi. Eh, Fungsinya apa? yang poster ini, Pak, apa namanya? Menyampaikan pesan, Pak. Ya, lingkungan hidup. kampanye. Menyampaikan Jaga pesan lingkungan. lingkungan hidup. Iya. Jaga lingkungan, Pak, agar Layanan sehat. ILM, Pak, layanan masyarakat. Ya, Ada lagi yang bisa menjawab, Nak Pipi? Yang sering kita lihat-lihat. Kayaknya kalau untuk fungsi karya dua dimensi itu estetik ya Pak, keindahan. Bukan, Pak. ya, Karya apa? Menikmati apa ya Pak hasil ini lebih ke arah fungsi ya Pak ya. Iya, lebih bukan. ke arah fungsi. Bisa buat ini apa ya? Lebih apa melankolis, lebih bahagia gitu loh Pak menurut Lebih saya. bahagia. Mungkin maksudnya Vivi itu, Pak, seni rupa dua dimensi itu lebih ke arah seni murni, Pak. Hanya untuk keindahan, Lebih ke arah seni murni. Keindahan ya, gitu loh Pak, keindahan, estetik estetika, Pak. ya, Oh, estetik, keindahan. Iya. Berarti nggak, tidak, ya, kalau kalender termasuk nggak karya seni rupa dua dimensi? termasuk, Pak. Masuk, Pak. Masuk ya? Ya, Ada Masuk, nilai Pak. fungsinya kan? oh iya ada, Ya, Pak. Ada fungsinya, Pak. Lihat tanggal, Pak. Lihat tanggal, melihat hari ya kan? Ya, Iya, apalagi tanggal merah, Pak. Wah, Mbak Erina lebih suka dia lihat tanggal merah ya kan? ya. Bisa liburan. tanggal 1, Pak. Oke, berarti anak-anak Bapak sudah memahami materi kita sebelumnya mengenai seni rupa dua dimensi. Sekarang kita masuk ke manfaat materi tentang unsur-unsur seni rupa dua dimensi. Kira-kira ini gambar apa? Itu Gambar pondok, Pak. Pondok bukan apa ya itu, iya, kayak Ini di ada Nias ya, joglo, di bukan? Nias itu, Pak, ya, Ya ini Nias. di Nias ya. Nias ini. Batu Iya. apa ya? Apa ini ada gambarnya? Batu lompat, Pak, apa ya itu Di ya? uang 1.000 ya, zaman dulu ya. Uang 1.000 zaman dulu ya. Iya, Ya. saya tahu dari nenek saya, Pak. Ini namanya lukisan desa Bawah Mata Duo. Ada rumah adat, rumah kerajaan. Kira-kira unsur-unsur yang terkandung di dalamnya unsur apa saja sebelum kita memasuki materi? Unsur, Pak. Bentuk, Warna, masuk. warna, Pak. Warna, Unsur Saiful. Ya, unsur bidang. Garis, Pak. Bidang juga ada, Garis. Pak. Garis, bidang. Ya, bentuk. Ada itu, Perspektif, Pak. Pak. Gelap terang, Pak. Gelap terang. Perspektif masuk unsur atau tidak itu? Perspektif masuk, Pak, masuk. Masuk. Kemudian apa lagi? Sebenarnya unsur yang paling Tekstur. tekstur. Iya, tapi Bapak ingatkan kembali kepada anak-anak Bapak bahwa unsur yang paling pertama di sini adalah titik. Jadi kalau tidak ada titik maka tidak ada garis.
Kalau tidak ada garis maka tidak ada bidang, Bidang. bentuk, dan selanjutnya. Pak, ya, Nah, itu diingat kembali ya. Pasti ada unsur yang dinamakan titik. Nah, kemudian kita masuk tentang unsur seni rupa 2 dimensi. Di sini tadi kita sudah menjawab tentang hasil lukisan yang tadi. Ada titik, ada garis, ada bidang, ada bentuk, dan ada ruang, ada tekstur, ada warna, dan gelap terang. Sudah paham anak-anak Bapak? Nanti Bapak kembali akan tanya ini, yang ke-8 ini. Sudah. Sudah. Kemudian titik. Titik merupakan unsur seni rupa paling sederhana. Titik tampak saat jumlahnya cukup banyak atau diperbesar. Kemudian yang kedua, garis memiliki dimensi datar memanjang dan berarah. Sifat khusus seperti pendek, panjang, vertikal, horizontal, lurus, melengkung. Kemudian ada bidang. Bidang adalah penggabungan sejumlah garis dalam keadaan tertentu. Kemudian bentuk. Bentuk merupakan gabungan dari beberapa bidang. Jadi, seandainya ada pertanyaan, apa perbedaannya bidang dengan bentuk? Dia yang membedakan adalah kalau bidang penggabungan sejumlah garis, sedangkan bentuk gabungan dari beberapa bidang. Jadi paham anak Bapak ya? Sangat paham, Pak. Paham, Pak. Kelima ada ruang. Paham. Pak. Kemudian ada ruang. Ruang merupakan unsur seni rupa yang memiliki ukuran panjang, lebar, dan tinggi. Kemudian masuk tekstur. Tekstur adalah sifat dan keadaan suatu permukaan, bidang, atau benda. Di sini sudah ada contohnya ya. Nampak kan, kelihatan kan? Beda dia. Pak. Apa, Pak? Kemudian warna. Warna merupakan salah satu unsur seni rupa yang membuat karya menjadi lebih hidup dan menarik. Kedelapan, gelap terang. Gelap terang adalah rekaan perbedaan intensitas cahaya yang jatuh pada permukaan benda yang digambar atau yang dilukis. Nah, inilah pengertian ke-8 unsur tadi. Habis unsur-unsur kita masuk ke, ada yang tahu? Elemen, Pak, bukan? Belum, Pak. Elemen, Tahu? Elemen ya, prinsip ya. prinsip. Ya, prinsip. Nah, prinsip seni rupa 2 dimensi. Jadi setelah kita mempelajari unsur-unsur, maka ada yang namanya prinsip-prinsip seni rupa 2 dimensi. Di sini yang pertama ada kesatuan, keselarasan, penekanan, irama, gradiasi, proporsi, komposisi, dan keseimbangan. Di sini Bapak akan jelaskan satu-satu. Kesatuan itu adalah prinsip yang mendukung unsur-unsur seni rupa agar berpadu satu sama lain sehingga saling membangun komposisi yang menarik dan indah. Jadi lukisan itu kalau tidak mempunyai kesatuan maka tidak akan bisa menjadi komposisi yang menarik, menjadi yang lebih estetis atau lebih indah. Kemudian keselarasan atau harmoni adalah relasi kedekatan unsur-unsur yang berbeda seperti bentuk, pencahayaan, dan warna untuk menciptakan keindahan. Ketiga, penekanan. Penekanan adalah prinsip yang mendasari perbedaan dari dua unsur karya seni yang berlawanan dan saling berdekatan. Penekanan akan membuat sebuah karya seni tidak monoton. Keempat,
irama merupakan prinsip yang mendasari pengulangan unsur seni rupa secara teratur. Pengulangan dapat berupa garis, bentuk, atau variasi warna. Kemudian gradiasi. Gradiasi adalah susunan warna yang didasari pada tingkatan tertentu pada sebuah karya seni. Gradasi paling sering diterapkan dalam pembuatan mozaik, karikatur, lukisan, dan karya seni rupa lainnya. Ini kalau kita membuat karikatur ataupun lukisan ataupun karya-karya seni lainnya, maka kita harus membuat prinsip-prinsip yang namanya gradasi biar kelihatan hidup lukisan atau hasil karya kita itu. Kemudian ada proporsi. Proporsi adalah prinsip seni rupa yang mengacu pada keteraturan dan kesesuaian dari wujud karya seni rupa yang diciptakan. Contohnya, dalam menggambar manusia, pelukis harus menyesuaikan ukuran. Jelas lah. Ketujuh, komposisi menjadi prinsip yang paling penting dalam keindahan sebuah karya seni. Formasi di dalamnya meliputi penempatan berbagai unsur seni rupa yang disusun menjadi teratur, serasi, dan menarik. Dan yang terakhir, keseimbangan. Keseimbangan merupakan unsur-unsur seni rupa yang diatur memakai prinsip keseimbangan yang akan menjadi satu karya seni yang memiliki daya tarik bagi para penikmat karya seni. Baiklah, di sini Bapak sudah menyampaikan tentang unsur-unsur seni rupa dan prinsip-prinsip karya seni rupa 2 dimensi. Maka Bapak akan membagikan kelompok. Buat anak-anak Bapak akan bagikan kelompok, 3 kelompok. Kelompok pertama Pak Suparno dengan Bu Maya, kedua Saiful dan Uus, ketiga Maradoni, Pipi, dan Erna. Di sini Bapak akan membagi 3 kelompok dan 3 tugas. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nah, perhatikan ya, kemarin Bapak sudah mengirim ini di WA grup kalian, bukan? Nah, ini adalah gambar lukisan yang menarik. Kemudian ini adalah apa? Ada yang bisa menjawab? Itu poster, Pak. Poster, Pak. Itu poster, Pak. Poster ya. Tulis saja poster. Kemudian yang ini? Itu Gambar bentuk, Pak. sketsa, Gambar Pak. bentuk, Gambar Pak. bentuk. Oke. Nah, Bapak kasih waktu untuk menyelesaikan ini 3. Bapak kasih waktu selama 5 menit untuk menyelesaikan karena soalnya sama. Tentukan unsur dan teknik yang terdapat pada gambar berikut. Begitu juga dengan yang boleh ini. tambah sedikit waktunya, Pak. 5 menit. Sebentar sekali, Pak. Ya, karena hanya 1 soal. Tadi kan sudah kita bahas di atas. Oh, gitu, tentang Pak. Ini unsur. yang bentar, Pak. Ini Tahannya. unsur dan teknik atau apa, Pak? Unsur dan prinsip, Pak. Kita teknik. Ya, ini unsur dulu, baru tekniknya. Nah, Ya, Pak. coba kira-kira pahami. Nanti kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 mempresentasikan hasil tugas yang Bapak berikan ini. Baik, kelompok 1. Tadi Bapak bilang kelompok Suparno. Kira-kira yang lain juga bisa membantu ya? Iya. Kelompok 1 saja. Tentukan unsur yang di dalam lukisan ini. Kira-kira unsur apa aja yang terdapat? Nah, Parno. Ini saya lihat ada garis melengkung, ada garis lurus. Iya, itu saya lihat. Ada lagi warna, ada lagi bidang,
Ada lagi 4. titik. Iya. Titik. 5. Ya. Ada lagi yang Ada bisa menjawab? lagi. Ya, ada. Ya, siapa yang bisa menambahi? Gelap Yang terang terang. mana itu? Gelap Yang terang. pipi. Gelap terang ya Pak, itu kayaknya Pak. Gelap terang, ya betul. Ada lagi? Titik, Pak. Titik tadi sudah. Oh ya. Tekstur Tekstur. ada nggak ya? Ya Ada tekstur. tekstur. Apa lagi? Ah, Bidang sudah. Oke. Jadi kira-kira untuk kelompok 1 ini teknik apa kira-kira? Jawab aja dengan sepengetahuan sendiri. pointilis, Pak. Pointilis. Ini yang menjawab tadi kelompok 2 Dua, ya. Pak. Kelompok 2. Ada lagi yang bilang teknik apa lagi nih? Teknik Termasuk nggak teknik plakat, termasuk nggak ya? Termasuk tidak? plakat. Ini cetak grafis ini, Pak. Cetak grafis. Itu Iya. lukisannya Van Gogh itu, Pak ya? Tidak, Nak Parno, ini lukisan Van Gogh. Lukisan Van Gogh. Mirip Oh, dia dengan iya. cetakan grafis. Iya. Lukisan Van Gogh. Oke. Untuk kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil tugasnya. Untuk kelompok kedua, tentukan unsur dan teknik yang terdapat dalam poster berikut. Kira-kira Itu ada warna, Pak. Ada unsur warna, ada unsur bidang Nak juga. Saiful. Apa lagi ya? Garis juga ada di situ, Pak. Yang enggak ada itu bentuk, Pak. Karena di situ Bentuk? terkesan Ini nggak bentuk ini. Ember ada itu sampah. Ini tangan nggak bentuk. Ada ya. Saya Ingat, itu Pak ingatkan bentuk sekali. tangan. Bapak Nggak. ingatkan sekali lagi ya. Setiap apapun karya gambar itu atau poster segala macam pasti ada unsur titik. Jangan lupa titik yang pertama. Oh iya, Pak, titik, garis. Oh iya, Garis. bidang. Bentuk ya, Bidang. bentuk ada. Dimensi enggak ada, Pak ya. Tekstur juga enggak ada, Pak. Oke. Apalagi ya. Kira-kira untuk kelompok 3 apa? Unsur apa yang tidak ada di dalam? Kelompok 3 yang menjawab. Bu. Kelompok 3 itu saya. Iya, Nak Pipi apa? Unsur apa yang tidak ada? Unsur gelap apa ya, Pak? Gelap terang tekstur ya, Pak ya? Tekstur enggak ada. Nggak ada tekstur tuh, Pak. Enggak ada, Bu. Satu. Enggak ada, Bu Sivi. Gelap terang nggak ada. Iya. Ada itu? Itu aja, Pak. Hanya itu, Pak. Kayaknya, Pak. Warna itu? ada. Bidang Ya, sudah Pak, ada, dua Pak. aja kayaknya, Pak. Gelap terang sama tekstur, Pak. Gelap terang dan tekstur. Oke. Ternyata luar biasa anak-anak Bapak ini bisa menjawab walaupun kita belum mempelajari tentang teknik ataupun komposisi-komposisi warna. Yang terakhir untuk kelompok 3. Unsur-unsur apa aja yang ada di dalam? Erina ya? Iya. Saya, Pak. Ini loh, Erina Unsur ini berat. bentuk, Pak. Titik. Titik, garis, Garis. bidang, Tekstur. Gelap terang, Erina. Gelap terang. gelap terang, Berwarna. Nggak berwarna dia. Berwarna ini. Nggak ada. Karena nggak ada ya. ruang ada nggak kira-kira? Ruang ada, Pak. Ada ya? Ruang Yang tidak semu ada itu. di sini hanya warna. Nah. Beda dia ya. Kalau warna dengan gelap terang ataupun dibilang gradiasi ya, beda. Ya, Pak. Kira-kira
Kira-kira ini teknik apa yang di Teknik arsir, Pak. anak Saiful? Teknik arsir. Teknik arsir, Pak. Iya. Sir komposisi. Apalagi? Teknik apa lagi? Proporsi Teknik. ya Pak, bukan. Komposisi. Apa ya? Teknik Proporsi. tekniknya Bu, tekniknya Teknik ya. Teknik. ya. Teknik ya. Teknik gambar. Tadi teknik arsir. Ah Kalau ya. Teknik yang dusel, mendekati Pak. teknik arsir teknik apa? Teknik dusel, Dusel. Pak. Dusel. Dosal. Nah, saya menjawab. R. Jadi setelah kalian mempresentasikan hasil soal kalian ini, kira-kira ada pertanyaan yang belum kalian pahami? Sebelum kita masuk, ini kan tugas yang Bapak kasih di WA Group dan kita presentasikan di sini. 5 menit lagi. Ya, Ya. Pak, udah Pak. Sudah paham? Baik. Nanti Nak Erina mengumpul hasil kerja kelompoknya mewakili untuk semua. Dikasih ke meja Bapak nanti ya. Oke, Ya. masuk. Masuk yang tugas untuk dikerjakan sekarang. Di sini untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Oke. Setelah mengamati gambar di bawah, diskusikanlah setiap gambar di atas dengan tema di bawah, diskusikanlah setiap gambar yang ada di bawah ini dengan teman sekelompokmu tentang kira-kira ini 1, kelompok 2, kelompok 3. Boleh nanti yang lain ikut membantu. Nomor 1, objek apa yang nampak kira-kira ini? Untuk lukisan nomor 1. Kelompok 1. Guci. Apalagi? Cawan. Angkok. Oke. Kira-kira berapa unsur yang ada di dalam? Ada banyak unsur Tujuh. Pak. Ya, Ada warna 7 aja yang nggak ada di situ, Pak. Yang nggak ada warna aja Pak. 7 berarti itu Pak. Ya. yang nggak ada hanya warna ya. Berarti sudah paham. Teknik apa? Arsir. Arsir Pak. Arsir. Kira-kira Arsir. alatnya apa ini? Itu Pensil. pensil, Pak. Pensil. Pensil konte, Alat Pak. kertas Pak. Bisa Banyak. pensil, bisa konte. Mm-mm. Oke. Yang kedua. Objek apa kira-kira ini? Untuk kelompok 1. Bunga Pak. Bunga. Bunga mawar Pak. Bunga mawar. Unsur apa yang paling menonjol? Yang paling menonjol. Siapa yang bisa menjawab? Bapak kasih nilainya di Saya, buku. Pak. Saya, Pak. Oke. Saya, Pak. Saya Pak. Saya, Oke, Pak. Nak Saiful. Tepat, Titik, Bapak Pak. kasih nilai 100. Titik, Pak. Apa? Titik, Pak. Titik. Iya. Ya. Betul. Poin Thailis. Kelompok berapa tadi Nak Saiful? Kelompok 2, Pak. Kelompok 2 ya. Ya. Oke. Masuk di buku suci ya, nilai 100. Nak Saiful. Wah. Alhamdulillah, Mantap nih, Pak. Saiful. Iya, Pak. 2 kali. Ini alat dan bahan tekniknya apa? Teknik Poin Thailis, Pak. Juga Pak. pointilis. Oh, pointilis. Pointilis ya. Pointilis itu yang seperti apa? Ya, titik-titik, Pak. Erina. Gabungan Titik-titik. gabungan titik-titik menjadi Garis. dilengkapi dia menjadi bukan menjadi garis ini kan bukan menjadi garis ini. Ribbon. Menjadi bentuk yang lebih menarik. Yang Iya. bisa gitu dia. Oke. Untuk kelompok kedua. Nah, ini lebih sulit ini.
Waduh, apa itu, Pak? Bangau dengan kupu-kupu berarti makhluk hidup. Makhluk hidup. Hidup. Kemudian unsur apa yang ada di dalam? Unsur apa ya? Itu biji-bijian, Pak. Biji-bijian. Bukan lukisan ya, Pak. Unsur. Ada warnanya itu Pak, biji-bijiannya. Oh iya, warna. Ada Mau katanya warnanya, Pak. unsur. Biji-biji. Memang biji-bijian. Hmm. Ada garis. garis juga Pak. Ada warna, ada garis, Ada ada Bidang di situ. bidang Bidang. juga, ada titik. Emang ada garis itu. Ada ruang. Ada Ada ruang ruang. juga, kedalaman ya. Ada tekstur juga, yang jelas ada tekstur semua di situ. Semuanya ada, Pak, di situ. Iya. Oke. Ya, Pak. Bapak kasih nilai 100, Bapak. Kalau tepat sesuai dengan kisi-kisi jawabannya maka nilainya 100. Baik, Pak. Unsur apa yang paling menonjol di gambar 1 dan 2? Ayo, cepat. Mas. Warna sama bidang Pak. Ya, Pak. Warna sama bidang. Tekstur Iya. menurut saya, Pak. Tekstur. Tekstur. Ya. Nah, saya mau lagi nilai 100. Nah, Suparno jangan berkecil hati, dapat nilai juga. Iya. Nilai 80 sama 90. Oke. Iya, memang benar, memang betul bentuk, warna, tapi yang paling menonjol itu Tekstur. tekstur. Betul. Jadi harus fokus, nah ya. Nah, ini Ya. ketiga. Untuk kelompok ketiga ini nggak dapat nilai ini, belum dapat nilai ini. Kira-kira, Pak. kira-kira objek apa yang ada di atas, di bawah ini? Mona Lisa tuh, Pak. Mona Lisa. Ini nilai 100 ya. Kalau tahu siapa pelukisnya. Siapa? Oke. Ini untuk kelompok yang ketiga ya. Objek apa yang ada di nomor 1 dan di nomor 2? Ayo kelompok 3. Manusia, Pak. Manusia. Kemudian apa lagi? Ada enggak pemandangan? Ada, Pak. Ada Pemandangan. ya. Ada. Ini Bapak kasih nilai 100. Masuk buku suci apabila tahu siapa pelukis nomor 1 dan nomor 2. Ayo. Saya, Pak. Ya, anak saya pun siapa? Nomor 1 itu Avandi, Pak. Avandi. Nomor 2 itu Kemudian? Michelangelo, Pak. Michelangelo. Bukan ya? Bukan, Pak. Siapa? Ayo, siapa? Da Vinci. Leonardo da Vinci, Pak. Leonardo da Vinci. Iya, baru Itu, dapat. Pak. Yes, masuk buku suci. Yes, saya full bisa saya. Iya, siap. Da Luar Vinci kan biasa dalam apa ini? Kira-kira Michelangelo kan itu pematu, Pak ya, lupa saya. ada yang tahu ini judulnya apa? Yang nomor 1? Kalau Potret ini makan malam Mona Lisa itu. Potret diri Ya, itu, Mona Pak. Lisa. Oke, nomor 2, nomor 1. Potret diri itu, Pak. Potret diri. Mungkin. Ada yang bisa bilang ini judul lukisan potret diri? Oke. Bukan, Pak. Ini tugas kita ya, mencari siapa judul lukisan yang dibuat
Apande ini. Ini tugas. Tugas nanti dikirimkan langsung ke WA. Siapa duluan, maka dapat nilai plus dari Bapak. Oke, untuk nomor 2, unsur apa yang paling menonjol di nomor 1 ini? Yang paling menonjol. Tekstur, Pak. Iya, tekstur. Untuk yang nomor 2 ini apa? Unsur apa? Warna. Warna. Ada lagi yang bisa selain warna? Bentuk, Pak. Iya, bentuk ya. Kira-kira ini ya, gelap terang. Ya, gelap terang, Pak. Dimensi, Pak, Gelap itu. terang. Ada yang bisa menyimpulkan ini? Kenapa lukisan Mona Lisa begitu luar biasa mahalnya, begitu luar biasa hasil karyanya ini, si Leonardo da Vinci? Ada yang bisa menyimpulkan? Coba. Ya, Saiful. Misteri, Pak. Misteri di dalam senyumannya, Pak, itu misteri, mengandung umpan gitu, Pak. Misteri dalam senyumannya ya. Pak. Itu ada cerita di baliknya itu, Pak. Ada cerita di balik sebuah lukisan Mona Lisa. Ya. Luar biasa. Ternyata Nak Saiful mengikuti tentang seniman dunia juga ya. Ya, Pak. Berarti Nak Saiful ini hobi juga berarti ya dalam berkarya seni rupa, baik 2 dimensi maupun 3 dimensi ya. Iya, Pak, Atau Nak kadang-kadang. Saiful Dia suka coret-coret tuh, Pak. Suka coret-coret, Pak. Ya, yang Suka googling, Pak. Saya suka googling, suka nyari-nyari gitu aja, Pak. Suka baca-baca di internet. Oke. Karena waktu kita tinggal beberapa menit lagi, anak-anak Bapak pun sudah menyelesaikan hasil diskusi tentang materi unsur-unsur seni rupa 2 dimensi. Bapak akan bertanya kepada kalian, apa itu titik? Ada yang bisa menjawab? Siapa? Saya, Pak. Ya, Nak Pipi apa? Unsur yang ada pada seni rupa yang paling sederhana. Yang paling sederhana. Oke. Siapa? Kemudian yang kedua, apa itu tekstur? Prinsip. Tadi kan sudah ada kita lewatkan. Tekstur Ada yang bisa menjawab? adalah sensasi rasa ketika kita memegang sebuah karya, Pak, menyentuh sebuah karya. Iya, bagus. Yang namanya tekstur itu adalah sifatnya permukaan yang timbul, yang kasar. Kemudian, apa itu gelap terang? Pengertiannya. Gelap terang. Unsur gelap terang. warna, Pak. Wah, gradasi warna. Kedalaman, Pak. Kedalaman. Ya, kedalaman, gradasi warna. Nah, dan yang terakhir, Bapak kasih pertanyaan terakhir ini, Pak Suci. Enggak sulit ini. Apa itu perbedaan kesatuan dan keseimbangan? Siapa? Ya, Nak Saiful. Kesatuan itu kesamaan setiap unsur, Pak, yang ada pada sebuah karya. Ya. Sedangkan keseimbangan itu rasa berat dari sebuah karya, Pak. Apa keseimbangan? Kurang keras. Rasa berat pada sebuah karya, Pak. Keselarasan, keseimbangan. Seharusnya bukan rasa berat. Ada yang bisa lagi
memperbaiki keseimbangan? Sama itu komposisi juga itu, Pak. Sama. Letaknya. Ya, Yang namanya objeknya harus keseimbangan walaupun seimbang. berat tapi tetap seimbang. Maksudnya seperti itu Iya. ya. Jadi unsur-unsur yang mempunyai kesamaan bobot yang namanya keseimbangan. Oke. Sudah sampai materi kita. Jadi anak-anak Bapak yang sangat luar biasa ini telah memberikan apresiasinya, termasuk Nak Saiful. Dia telah memberikan apresiasinya yang sangat luar biasa, yang sangat menonjol lah di grup 2 untuk anak-anak Bapak. Baiklah, tadi kita sudah membuka pertemuan kita ini dengan doa, maka kita tutup kembali dengan doa yang membawa ya Nak Suparno ya. Pak, mari kita berdoa menurut agama kita. Keyakinan kita masing-masing, berdoa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Minggu depan Bapak akan kembali meminta siapa nama tokoh pelukis ini. Jangan lupa ya. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Salam sejahtera dan salam semangat untuk kita semua. Salam, Pak. Salam, Pak. Makasih, Pak.